Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini kita merayakan seorang martir yang bernama Santo Maximilianus Maria Kolbe. Dia adalah imam yang ditahan di kamp konsentrasi Nazi Jerman. Lalu pada suatu ketika ada seorang bapak yang harus gilirannya masuk ke tungku perapian, dihukum mati. Dan dia menangis. Karena kemudian dia ingat bahwa dia masih punya istri dan punya anak-anak. Dia sangat sedih. Dan itu terjadi di hadapan Santo Maximilianus Maria Kolbe. Maka dia merasa dia harus menjawab situasi itu. Dan karena dia tidak punya istri, tidak punya anak, maka dia menawarkan, "Sudah, jangan sedih, biar saya saja yang mati, saya yang masuk ke tungku perapian yang dibiarkan mati." Lalu dia menggantikan. Dan menurut saya Santo Maximilianus adalah murid Kristus yang sejati. Karena murid Yesus itu harus menyangkal diri, memikul salib. Persis itulah yang dilakukan oleh Santo Maximilianus. Dia menyangkal diri, bahkan nyawanya diberikan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari terkasih, kita tidak harus menyerahkan nyawa seperti Maximilianus karena kesempatannya juga belum tentu ada. Tetapi kita juga bisa menyangkal diri dan menyerahkan diri kita untuk orang lain. Mungkin jalannya adalah letting go, melepaskan, sampai-sampai akhirnya tidak ada lagi yang melekat pada diri saya. Dan justru pada saat itulah kita sungguh-sungguh mengalami kebebasan yang luar biasa. Karena ketika semua dilepaskan, semua diserahkan, yang ada kemudian hanya Kristus saja. Lalu kita bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, "Aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku." Nah, kalau sudah seperti itu, justru kita mencapai kebebasan sempurna dan kebahagiaan sempurna. Tidak menderita, tidak kekurangan suatu apapun. Karena kita justru sudah tidak ada lagi. Ego sudah tidak ada. Menderita juga tidak, mati pun tidak. Yang mati siapa? Wong egonya sudah nggak ada. Justru langkah melepaskan diri, melepaskan segala-galanya adalah langkah yang benar. Kita seringkali mempunyai ilusi bahwa bahwa kita itu kekurangan. Ada yang kurang dalam diri saya. Karena itu mencari, melakukan, tapi nggak bakalan ketemu. Karena kita sudah penuh dan utuh. Harusnya tinggal berhenti, bersyukur, dan kemudian melepaskan yang bukan saya. Sehingga akhirnya hanya ada saya dalam kepenuhannya. Yaitu ternyata saya yang selalu bersama dengan Tuhan. Kalau kita mencari itu seperti seekor ikan kecil yang berenang di lautan dan mencari lautan itu di mana, ya tidak bakalan ketemu. Seperti kita mencari kepenuhan hidup kita. Lah kita sudah ada dalam kepenuhan yang ilahi. Mau mencari apa lagi? Justru dengan melepaskan, akhirnya tidak ada apa-apa lagi. Yang ada justru hanya saya dan Tuhan. Yang ternyata bersatu. Saya selalu ada di dalam Tuhan. Jadi bahwa saya kekurangan, harus melakukan ini, harus mendapatkan itu sebenarnya ilusi. Jalannya bukan mencari, karena pasti malah nggak dapat. Tapi melepaskan. Dan kemudian mensyukuri, menyadari bahwa kita sudah ada di lautan cinta Tuhan. Dan itu lebih dari cukup. Kita itu sudah cukup, penuh, tidak kurang apa-apa. Tinggal membagi dan memberi. Out of love. Memancarkan. Kita adalah cahaya. Maka Tuhan meminta kepada kita, jadilah terang.
Karena memang kita adalah cahaya yang menerangi, bukan yang harus diterangi, bukan. Kita adalah kasih yang harus memancarkan kasih itu. Sejak awal kita adalah kasih, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai segambar dan secitra Allah sendiri yang adalah kasih. Maka perjalanannya bukan mencari dan mendapat, tetapi melepas. Sampai nanti akhirnya melepaskan segala-galanya. Sehingga saya, dalam arti ego, tidak ada lagi. Lalu yang ada adalah Kristus yang hidup di dalam diriku. Karena itulah Tuhan meminta kita untuk menyangkal diri. Kalau kita bisa menyangkal diri, sampai-sampai aku tidak ada lagi, maka yang menderita ya nggak ada, yang kekurangan ya tidak ada, yang sakit ya tidak ada, yang mati pun nggak ada. Akunya sudah nggak ada. Yang ada hanya Kristus. Yang ada hanya Tuhan yang hidup di dalam aku. Dan itulah kesempurnaan kehidupan. Memang paradoks. Kehidupan ini berlimpah-limpah. Justru karena itu bukan mencari, karena mengandaikan saya selalu berkekurangan. Yang justru mengarahkan kita kepada kebebasan adalah melepas. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, supaya yang hidup di dalam dirimu hanya Tuhan saja. Dan pada saat itulah kita menemukan kesempurnaan kehidupan. Hidup sepenuhnya bersatu di dalam kasih Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita tanpa batas. Dan karena itu kita kemudian bisa memancarkan cahaya terang kasih itu kepada sesama kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.